kepopulerannya men ya di sosial media, memiliki harta yang setimbun, membaca terjemahan Al-Quran, mendengar ceramah dari beberapa ulama, dan berdiskusi dengan umat Islam yang ada di Jepang, melaksanakan sholat. Apakah menurut kalian saat itu dia memang sudah benar-benar masuk Islam? Apakah mu'alaf menjadi kartu terakhir di dalam kehidupan? Halo, balik lagi di Orang Titipan. Like, komen, dan subscribe. Kita akan membahas semua yang rame-rame, yang viral di sosial media men ya akhir-akhir ini. Yaitu apa men? Mu'alaf. Mulai dari Dr. Richard sampai Bobon Santoso dikabarkan katanya menjadi seorang mu'alaf men ya. Di bulan yang penuh suci ini, apakah ini sebuah keberkahan men ya? Jadi gue ucapin selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian yang menjalankannya men ya. Semoga diberikan rahmat dan berkah. Nah, berhubung kehebohan mu'alaf ini men ya, gua jadi tertarik membahas sebuah info ex bintang film dewasa men ya yang menjadi mu'alaf, Ray Lil Black. Nah, bagaimana ceritanya men ya, kita akan coba rangkum dari awal sampai akhir. Oke, langsung aja kita bahas di Storywood. Kai Asakura dikenal dengan nama profesional Ray Lil Black di industri hiburan dewasa Jepang. Sekarang menjadi mantan bintang film dewasa Jepang. Artinya apa men? Dia sudah berhenti alias pensiun. Disclaimer sebelumnya, kita membahas ini sebenarnya bertujuan untuk edukasi dan menginspirasi supaya penonton gue itu tercerahkan men ya. Jadi tidak ada tujuan negatif kita pembahasannya kali ini men ya. Di usianya 28 tahun, Ray Lil Black memilih untuk hijrah di tengah kepopulerannya men ya di sosial media dengan memiliki followers 2,2 juta di platform Instagramnya men ya. Dan pastinya dia juga memiliki harta yang setimbun karena dia sudah sangat lama sekali men ya di dunia bintang perfilman yang tadi men. Nah, dia ini memutuskan tetap yakin untuk menjadi seorang mu'alaf. Apakah ini yang dinamakan terkenal dan memiliki banyak uang tapi tidak merasa bahagia? Nah, jadi menurut pengakuan dari Ray sendiri, saat itu dia berada di posisi yang tersesat. Dia merasa ada sesuatu yang hilang yang lebih bermakna di dalam kehidupannya. Nah, di tengah kegalauan, dia pernah datang ke sebuah tempat ibadah lain sebelum dia menjadi seorang mu'alaf. Tapi dia mengatakan, kalau aku tidak menemukan atau tidak merasakan feel yang membuat terkoneksi dengan Sang Maha Pencipta. Singkat cerita, Oktober 2024 menjadi sebuah momentum penting di dalam kehidupan Ray. Secara tidak sengaja dan tanpa direncanakan, Ray pergi ke Malaysia. Nah, awalnya tujuannya dia hanya untuk healing men ya dan menikmati kuliner-kuliner yang ada di negara Asian Value. Nah, tetapi dia merasa ada yang aneh men. Dia merasa kenapa orang-orang di sana itu seperti sangat baik men dengan dirinya dan terkesan sangat hangat, penuh kasih sayang. Nah, mungkin berbeda men ya dengan tempat lingkungan sebelumnya di mana dia tinggal. Nah, di mana kita tahu kalau di Indonesia atau seperti juga di Malaysia itu kulturnya itu memang dikenal sebagai orang-orang yang sangat ramah selain kereligiusannya. Di situ Ray mulai merasakan klik pada hatinya men. Di luar dugaan ternyata dia bertemu kembali men dengan seorang teman lamanya yang kebetulan seorang pemeluk agama Islam. Kita tahu kondisi Ray saat itu sedang mengalami ketersesatan men ya. Setelah bertemu dengan temannya tadi, terjadilah deep talk men di antara mereka. Jadi mereka banyak membicarakan tentang iman, tentang tujuan hidup, kedamaian batin, dan serta soal keimanan bahkan agama yang lainnya. Setelah dia memasuki masjid itu men ya, tiba-tiba dia merasa ada hal yang aneh men ya. Dia merasa jauh lebih tenang dan lebih tentram.
Jadi berdasarkan sumber, ada yang menyebutkan kalau kapan tepatnya dia ke Malaysia tersebut itu berbeda-beda men. Tapi dari beberapa penelusuran kita itu ada di bulan Agustus 2024. Setelah Al-Momente semua itu tadi men ya, Ray belum memutuskan untuk masuk Islam. Dia akhirnya kembali ke Jepang. Setelah kembali ke Jepang, Ray merasakan ada dorongan yang sangat kuat untuk mempelajari Islam lebih dalam. Akhirnya dia mulai membaca terjemahan Al-Quran, mendengar ceramah dari beberapa ulama, dan berdiskusi dengan umat Islam yang ada di Jepang. Bahkan dia sampai mempelajari cara bagaimana sholat melalui YouTube. Sampai akhirnya dia tahu dan bisa bagaimana cara melaksanakan sholat. Sumber lain juga mengatakan kalau dia mengunjungi beberapa masjid yang ada di Dubai. Oktober 2024, di TikToknya tiba-tiba dia mengupload sebuah video yang memperlihatkan kalau dirinya itu menggunakan sebuah hijab dan pakaian umat muslim yang sangat tertutup. Di sebuah pusat komunitas Islam yang ada di Tokyo. Gara-gara postingan inilah akhirnya banyak orang yang semakin tahu kalau dia sebenarnya sangat tertarik dan ingin sekali mendalami Islam. Apakah menurut kalian saat itu dia memang sudah benar-benar masuk Islam? Februari 2025, Ray secara resmi mengumumkan kalau dirinya memeluk Islam melalui media sosialnya. Dan setelahnya dia banyak sekali mengunggah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Islam setelah dia mendeklar dirinya menjadi seorang mu'alaf yang resmi. Ray secara resmi mengonfirmasi kalau dirinya sudah meninggalkan industri dunia hiburan dewasa. Dalam sebuah wawancara dengan seorang TikToker di Malaysia, dia mengatakan kalau saya berhenti tidak lagi. Kalian sudah tidak bisa lagi, men. Saatnya kalian bertobat. Ray juga menghapus semua postingan yang berbau dewasa, men, di semua sosial medianya. Tetapi karena keputusan ini, Ray kehilangan beberapa juta pengikutnya. Dari beberapa sumber yang kita tahu, dia kehilangan sekitar kurang lebih 1 jutaan pengikutnya, men ya. Banyak sekali pro kontra yang dialami oleh Ray, men ya. Bahkan di Reddit banyak sekali komentar pro kontra yang ada juga yang memujinya, ada juga yang ya kita tahu, men, kehidupan seorang mu'alaf itu pasti melalui hal yang sangat berat, baik sebelum dia menjadi seorang mu'alaf atau setelah dia menjadi seorang mu'alaf. Jadi kita doakan aja, men ya, semoga Ray ditetapkan keimanannya dan diberikan keimanan yang sempurna. Kesaksian Ray setelah masuk Islam, ternyata keluarganya menyambut positif keputusannya. Ray merasakan dirinya itu lebih sering berbicara dan berkomunikasi dengan keluarganya. Kesimpulannya, satu pernyataan dari Ray yang menurut gua sangat menyentuh hati. Dia mengatakan orang harus fokus pada hubungannya dengan Tuhan. Setelah sholat, dia merasa ringan dan lebih memiliki sedikit kekhawatiran. Oke, cerita kali ini sangat menyentuh, men ya. Kita doakan semoga Ray ditetapkan imannya dan semoga mendapatkan keberkahan sebagai mu'alaf, sebagai saudara muslim. Oke, sampai di sini dulu cerita kali ini, men ya. Dan kita akan banyak lagi membahas hal-hal yang mungkin menginspirasi atau hal-hal yang menarik kita bicarakan di sosial media akhir-akhir ini, men ya. Like, comment, dan subscribe. Oke, gue mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Kalian boleh banget bantu koreksi di kolom komentar. Gue Orang Titipan, bye.